Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah bagaimana cara kita bisa berkekalan dengan Allah. Ini saya angkat dari pertanyaannya Mr. Merah itu ya. Saya nggak sebut nama ya, biar komandannya nggak nyari ya. Mr. Merah itu nanya setengah galau, gimana Bang kalau kita kerja atau beraktivitas kan itu nggak full bisa mengingat Allah ya tak? Rabito ya pasti putus-putus tuh kan? Nah kalau pas sadar ingat pasti kita pasang frekuensi itu kan? Nah kalau pas nggak sadar lost contact lost gelombang atau apa, terus bagaimana caranya itu kan? Nah jawabannya adalah caranya adalah, saya terangkan dulu ya. Jika tidak beserta Allah pasti beserta setan. Nah, beserta Allah adalah beserta dengan gelombang nurnya, betul ya? Betul. Dan beserta Allah kita pun harus nol dan di saluran gelombang mutlak itu. Pintu masuk ke channel itu adalah kaifiat dan teknik rabitoh. Rabitoh adalah menyamakan gelombang dan frekuensinya, sedangkan urusan gelombang dunianya adalah mengaitkan dengan visi misinya. Karena duniawi ya. Tapi kalau vertikal adalah lewat menyamakan gelombang dan frekuensi, yaitu menghadirkan rabitoh guru, tapi nggak menyembah guru ya. Itu adalah pembawa channelnya, pintunya di situ. Kemudian lanjutannya adalah menyamakan gelombang dan frekuensi, yaitu mengalihkan seluruh panca indera ke hati sanubari. Karena berhubungan dengan Allah yang Maha Roh, jangan pakai akal, gak nyambung. Untuk berhubungan dengan Allah, supaya bisa beserta Allah, wajib pakai roh. Nah, roh itu di atasnya akal. Nah, tapi yang sudah bayar sudah diajari pintu kolbu, pintu roh. Makanya alihkan seluruh panca indera di hati sanubari. Nah, akal awalnya adalah alat baca gelombang jasmania. Wujudnya berupa otak jasmania ya. Jasmani akal adalah otak kan gitu ya. Tapi akal dibaliknya otak. Tapi wujudnya adalah otak, tempatnya adalah otak kontrolnya. Sedangkan roh, wujud jasmaninya adalah kolbu yang dibalik dadamu sebelah kiri agak ke kiri ya, agak keluar. Itu adalah tempat zahirnya kolbu. Makanya ketika berhubungan dengan yang Maha Roh, jangan pakai akal lagi. Berarti apa? Kontrol gelombangmu pindah ke kolbu. Dan juga seluruh panca indera pun dipindahkan ke kolbu semuanya. Nah, kalau tadinya ya dengan akal, kita melihat dunia virtual adalah dengan panca indera. Terlihat, cium, raba, dan merasakan. Tapi kalau memakai roh, pandanganmu, pendengaranmu, penciumanmu, rabamu dan sebagainya adalah dengan kolbumu itu juga.
Ya. Makanya kau mendengar dengan telinga apa dengan kolbu? Kolbu. Melihat dengan mata apa kolbu? Kolbu sebetulnya. Tapi rasanya di balik kolbu kau punya pandangan mata, padahal itu bukan. Makanya ketika orang ya dari dimensi akal ya pindah ke dimensi roh, teorinya kan di dimensi roh kan nggak pakai akal, betul nggak? Betul. Dan nggak pakai panca indera, betul nggak? Betul. Kenapa prakteknya ketika masuk roh kok ada pandangan lagi, akal lagi? Itu bukan akal, itu bukan pandangan mata, bukan pendengaran telinga, bukan penciuman hidung, bukan. Tapi seolah-olah punya pandangan mata, betul nggak? Betul. Seolah-olah punya pendengaran telinga. Itu bukan panca indera lagi. Nah, itu ya. Awalnya ya, akhirat kan berupa gelombang, betul nggak? Tapi karena kita punya aplikasi membaca gelombang, maka gelombang dan pembacanya maka menjadi seolah-olah virtual nyata. Padahal itu di alam roh loh ya, akhirat loh ya, bukan dunia loh ya, betul nggak? Akhirat ini alam yang nggak kebayang oleh akal. Tapi kata Nabi, begitu kau masuk akhirat, kau ketemu kenyataan loh. Kenyataan itu seperti yang kau lihat cuma dengan rasa, kan, nggak? Itu bukan akal, itu bukan panca indera lagi. Tapi seolah-olah sama dengan panca indera. Makanya kalau di teori saya antara 0 sampai 100% ya, maka 100% ini kalau sudah bisa naik dimensi sama dengan 0 aksen. Atau ya yang saya terangkan antara jam 00,00 terakhirnya jam 24,00. Kalau dia nggak bisa kuantum, maka dia hanya ketemu 00 lagi, itu enggak? Tapi kalau dia bisa kuantum, maka lanjut ke 00 aksen. Rasanya seperti dunia, tapi bukan dunia lagi. Itu bagi yang telah bisa masuk akhirat. Nah, berhubungan dengan Allah, kan syaratnya sudah tahu ya, kita harus 0 dan ada di sambungan saluran nur Allah. Maka begitu 0, Allahnya hadir. Nah, ini dah. Nah, untuk teknik menghadirkan Allah kan pertama kan dengan rabito, dengan apa itu. Itu pancingannya. Nah, pancingan itu akan berlaku ya ketika telah berhampir akan Allah, berbalas itu. Berzikirlah engkau akan daku, niscaya aku akan berzikir akan kau. Demikian juga apa saja. Kita sholat akan Allah, Allah pun akan menyolati kita. Makanya di situ ada kalimatnya, berzikirlah engkau akan daku. Nah, zikir yang sampai atau enggak sampai ketika Allah akan membalasnya? Sampai. Harus zikir yang sampai. Nah, zikir kita karena ada perintah guru, maka dalam garansi guru enggak? Garansi. Walaupun diri kita nggak punya kemampuan sampai Tuhan, tapi karena diperintah guru, dijamin nggak sampai Tuhan? Dijamin. Walaupun zikir masih zikir hitungan. Walaupun zikir masih zikir 8 huruf. Kan zikirnya masih ada 8 hurufnya, ada hitungannya. Tapi itu metodologi perintah gurumu. Kau hanya patuh kepada gurumu, urusan kepada Tuhan adalah urusan gurumu. Jelas? Jelas. Nah, ketika sampai, baru kemudian Allah pun berbalas, berzikir akan kau. Ini yang nggak ada hitungan, ini yang nggak ada 8 huruf, atau berupa makom, kondisi yang sifatnya dimensional. Nah, bagaimana kita supaya bisa terkondisi di garansi tadi, di saluran kita beserta Allah itu tadi. Sementara kemampuan manusia paling dia nyetel frekuensi itu di awal-awal, betul nggak? Ayo kita kayaknya ya gue ya. Contohnya kalau pas dikir aja pertama gitu. Pejamkan mata. Pertama itu awal itu samakan gelombang dan frekuensi, betul nggak?
Pertama dok, begitu zikir buyar nggak itu? Buyar, gitu. Jujur tak? Pertama waktu keluar dari kantor, keluar dari rumah, niatnya kerja sambil berbakti pada Allah. Rabito, gitu. Hadirkan mursyid, menyamakan dengan gelombang. Gila di kantor, ketawa-ketawa sama temennya, biar nggak itu? Ayo. Ya, padahal pertama gawe petu gitu, ini niat untuk ibadah. Jadi ya kan itu. Nah, di tengah berjalan pasti luntur, ya toh? Itu manusiawi. Tapi ada caranya supaya kita terkondisi. Yaitu begini. Jangan pisahkan urusan kita lepas daripada urusan Allah. Maka resep yang saya sampaikan sering ya, kaitkan urusanmu dengan visi misinya dan samakan gelombang dan frekuensinya. Nah, gelombang dan frekuensinya ini hubungan vertikal. Visi misinya adalah hubungan horizontal. Duniamu misalkan jadi petani, jadi nelayan, kaitan dengan visi misi ketuhanan. Tapi vertikalnya adalah gelombang dan frekuensinya dipasang. Rabitonya tadi. Nah, kalau kita urusi urusan Allah, Allah kan janji. Jika kau urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Wah, ini yang mahal kan ini. Berzikirlah engkau akan daku, niscaya aku akan berzikir akan engkau. Yang kedua yang mahal. Kita mengingat Allah, preketek gitu. Iya kan? Paling awal itu hanya berapa menit pertama, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ah, gaya itu. Kau pedu pertama itu. Nah, bayangkan ya. Coba ya. Ketika saya nyuruh Pak Iwan untuk mermak celana, untuk jahit tas, maka ini logika ya. Saya ingat-ingat Pak Iwan nggak? Iya. Saya cari Pak Iwan nggak? Cari. Saya tanya Pak Iwan nggak? Tanya. Jadi apa enggak? Butuhnya apa? Iya kan? Iya. Otomatis ya itu kan? Kalau saya tugaskan Pak Aden untuk nyari barang, pasti saya tanya nggak? Pak Aden udah dapat belum? Betul nggak? Harganya berapa? Itu bagaimana? Betul nggak ya? Betul. Ketika kita dalam tugas on duty ya, mengurusi urusan Allah, sebetulnya Allah akan ngikut dirimu. Maka ya, ketika ya, Pak Iwan ya, ketika saya tugaskan, saya minta tolong permakjin ya. Walaupun Pak Iwan ngerabit atau nggak ngerabit, tapi saya ingat nggak ya Pak Iwan? Ingat. Nah, ya, Pak Iwan yang pasti bledes. Biasanya kemampuan manusia rabito itu cuma menit-menit pertama ya. Gak menit pertama itu. Ya Kak? Ya. Nah, awalnya memang itu dok. Tapi karena diingat Allah, dibantu Allah, progresnya pun diikuti Allah, maka Allah ingat Pak Iwan enggak? Ingat. Walaupun Pak Iwan ingat Allah pertama dok. Betul nggak? Betul. Ya Kak? Iya. Yang mahal kan Allah mengingat kita, betul nggak? Allah berzikir akan kita. Allah juga ngurusi urusan kita, itu yang mahal. Maka tadi ya, kaitkan semua yang kita kerjakan itu dengan urusan Allah lewat visi misinya. Dan samakan gelombang dan frekuensinya. Itu cukup. Rabitohnya di awal-awal nggak apa-apa manusiawi. Ketemu orang pasti buyar. Tapi saat buyar-buyarnya kita dalam proses keseharian, ketika kita ngurusi urusan Tuhan, Tuhan pasti ngurusi urusan kita dan pasti ingat kita. Jelas ya? Jelas. Ini teknik ya. Nah coba kalau kita kerja, dibikin sekuler, kerja-kerja, wirid-wirid, ibadah-ibadah, nggak ada sambungan teknik tadi, buyar. Kita hanya ngurusin Tuhan, cuma berapa menit aja di dalam kesadaran, betul nggak? Betul. Lainnya lost, betul nggak? Betul. Nah itu.
Tapi coba ya. Karena apa? Kita diciptakan di dunia hanya untuk beribadah, menyembah, berbakti. Illa liya'budun. Nah, kira-kira masuk akal nggak kalau kita di seluruh hidup kita 24 jam ya, 12 bulan per tahunnya semuanya menyembah Allah? Dikira kan begini tuh, ya kan? Sholat gitu. Enggak. Itu maksudnya adalah kau berumah tangga, kau bekerja, kau sholat, kau berhubungan dengan orang lain, kau berhubungan dengan anak. Semuanya sunatullah, tapi kau kaitkan dengan urusan Tuhan. Semuanya bernilai ibadah. Jelas? Jelas. Jadi jangan dipisahkan. Makanya gimana kalau orang mau beribadah tapi nggak tahu jalan dan caranya? Wah, saya nggak mungkin. Mending orang bodoh tapi tahu jalan dan caranya, asal maju saja sampai. Tapi walaupun orang pintar sekalipun tapi nggak tahu jalan dan caranya, baca Al-Maidah 35. Kalau nggak lewat jalan wasilah, nggak bisa mendekatkan diri munajah ke hadirat Allah Ta'ala. Jelas ya? Jelas. Nah, zikir akan Allah pun begitu ya. Demikian jika ngurusi urusan Allah, Allah akan berzikir akan kita dan Allah akan ngurusi urusan kita. Yang mahal itu yang kedua itu. Nah, kalau sudah diingat Allah loh, apa nggak nanya? Kamu yang ditanya pasti, betul kan? Iya kan? Iya. Tadi pagi ya, kan kita rencana mau tengok tanah, betul kan? Iya. Saya nanya, Bang Didi, datang jam berapa? Betul nggak? Iya. Berapa kali saya tanya? Berapa kali itu saya tanya? 3 kali. 3 kali loh, gitu. Saya tanya-tanya Bang Didi, sudah berangkat, gitu. Nanti saya jam berapa, gitu. Orangnya belum datang loh, tapi gelombangnya sudah datang, iya kan? Iya kan? Iya. Itu ya, enak ya? Enak, aman itu. Makanya kalau kita di dunia hanya untuk ngibadah itu, ngurusi urusan Tuhan, maka Tuhan akan ngurusi urusan kita. Karena urusan kita nggak ada, urusan kita cuma ngurusi urusan Tuhan. Maka kembali lagi, Tuhan ngurusi urusan sendiri, kita ngikut. Gitu? Contohnya saya ya, saya nggak ada urusan lain. Bangun tidur ya saya ngurusi urusan Tuhan. Siang sehari sampai sore saya malam ngurusi urusan Tuhan. Janji Allah, Allah akan ngurusi urusan saya, betul nggak? Tapi urusan saya pun sudah nggak ada. Yang jadi urusan saya kan urusan Tuhan semua, betul nggak? Maka Tuhan ngurusi urusan sendiri, tapi saya cuma ngikut. Ya enggak loh? Saya nggak ada. Anak saya diurusinya, pekerjaan saya diurusinya. Kesana kemari coba. Kalau saya nggak diurusi Tuhan, kamu saya diterima oleh jamaah Bandung seperti ini, betul nggak? Buru-buru bisa makan sendiri, betul kan? Di sini buah-buahan melimpah, makan ditawari apa jadi tahu, betul kan? Siapa yang jamu saya? Tuhan. Lewat tangan-tangan kalian, betul kan? Kalau saya sendiri ngurusi sendiri, gak pun kayak gitu. Pasti makan cari di luar, cari makan sendiri, betul kan? Saya baru haus tadi, ini habis, lalu langsung Pati ini airnya loh. Udah datang langsung airnya itu kan? Diurusi Tuhan apa saya ngurusi sendiri saya tanya? Ya? Saya ngurusi diri sendiri apa diurusi Tuhan saya? Diurusi Tuhan. Ya? Datang diri tak airnya itu kan? Nah ini apa sih airnya? Dilayani semua ya tak? Karena Tuhan ngurusi urusan sendiri, tapi lewat saya. Sayanya nggak ada, saya cuma ngurusi urusan Tuhan, gitu. Saya numpang. Jelas ya? Jelas. Maka kalau kita sudah nggak ada urusan kita hanya ngurusi urusan Tuhan, nyambung nggak rabitanya? Dijamin, dijamin ya. Walaupun ya kau nggak gitu banget ibadah, betul kan? Ayo itu, ayo jujur-jujuran, ayo. Nggak gitu banget ya, gitu. Zikir ya. Lembar gedes itu, sholat, lembar gedes itu. Tapi kau ngurusi urusan Tuhan, kau disuratinya enggak? Kau dizikiri enggak? Kau diurusi enggak? Tepuk tangan.
Jelas ya? Gas. Manusiawi nggak usah bohong gitu. Fotoan kayak gini ya, nggak kamu yakin kan itu apa lagi tuh polisi. Kalau polisi ketemu polisi keluar tanduknya itu. Tapi di polisi yang baik komandannya, anak buahmu baik-baik di sini, Zina nggak tahu di luar. Paham ya? Biasa saja, sunatullah biasa. Kalau saya nggak waduh ya, nggak waduh biasa aja ya. Yang penting rumusnya kena ya. Urusan Tuhan. Maka mulai apa yang kita kerjakan sampai selesai itu kita pun dalam pantauannya, disertainya. Baik buruk kita nggak mungkin baik terus itu. Kita asalkan nggak niat buruk, tapi pasti jadi buruk. Aduh. Dari rumah tuh kepengen aku mau kerja yang jujur dan sebagainya, ketemu teman sikat mainkan bro, mainkan ya enggak? Ya. Jujur itu pas sekali. Jadi enak toh? Sunatullah alami, natural, nggak beban itu. Orang beragama tuh merdeka, enjoy. Karena apa? Kalau kamu nggak merdeka, kalau kamu masih terikat, kalau kamu masih terpenjara dalam sangkar, kamu nggak bisa terbang, tuh kan? Dalam proses ini, adaptasi vertikal kan harus naik dimensi. Nah kalau kamu belum merdeka, belum bahagia, belum enjoy, belum terbebas, salah, ayo, nggak benar, ayo, kapan maju? Betul nggak? Kalau gitu kan enak. Mainkan saja. Tuhan tahu kok itu. Tuhan tahu kok itu. Asalkan nanti kita kembalikan ke urusan dia. Enak kan? Senengnya itu. Pak Komandan itu ada polisi. Enjoy ya? Biasa. Nggak perlu kemudian masa coba contohnya masa polisi kemudian harus pakai kopiah, pakai tasbih, nggak iso, betul nggak? Nggak iso. Apalagi reserse, nggak iso, nggak iso. Wah lucu. Komandan dia. Tapi saya nggak sebut nama loh komandan. Siapa dia? Oh rahasia komandan. Kecuali komandan ngaji di sini dulu. Tengok dia siapa dia, anak buahmu itu. Jelas ya? Biasa saja, fair, natural ya. Nggak usah beban ya. Demikian juga urusan yang lain. Makanya la ikroha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Merdeka. Tapi sayang ya, kalau agama itu didakwakan dengan dogma, isinya beban aja, betul kan? Coba kalau begini, gembira, senang, merdeka, enjoy. Datang ke sini karena senang apa karena dipaksa saya tanya? Senang. Karena senang gitu. Karena senang pasti ya, besok pulang lagi. Itu, mau senang, betul kan? Coba kalau dipaksa, aku capek, itu kan? Kalau dipaksa kamu harus datang, enggak. Kalau kamu jadi kan enak. Saya kesal senang, ya sudah. Pasti datang lagi, gembira, bahagia. Burung itu ya bisa terbang ke langit kalau sudah terbebas dari sangka. Demikian juga manusia terbebas dari dogma, dari ikatan belenggu aturan, baru bisa mi'raj, betul nggak? Itu dia ya. Jadi kaitkan dengan urusan Allah, yaitu lewat visi misinya, dan sambungkan secara vertikal yaitu dengan menyamakan gelombang dan frekuensinya. Nah coba ya, kalau orang lain coba ya, nggak ketemu Tuhan yang wujud jaya di dunia, tahu nggak visi misinya? Tidak bakal ngerti, gitu. Kali ini kan jelas. Kalau misalkan ya Tuhan zahirmu itu misalkan ya mengendaki cari tanah, kan jelas. Ayo kita
perjuangan cari tanah itu. Nanti habis ngantor ya, sore-sore kita ke sana. Ya enggak? Visi misinya jelas, terukur, kebayang, masuk akal. Makanya baca surat Tuhan ayat 14. Sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku. Aku yang mana? Aku yang Allah, tapi lewat aku yang zahir. Ada kiblat nggak? Ada. Ada patokan? Ada. Ada panduan? Ada. Ada tujuan? Ada. Jadi ibarat kita di dunia itu nggak dalam keadaan buta tuli bisu, itu kan? Ibarat kurir itu nggak gagap karena nggak tahu alamatnya. Itu enak tuh. Alamat tuh di dunia lewat mana? Ya berkiblatkan guruku yang jahil, betul nggak? Jelas nggak? Jelas. Kemanapun arahnya kita ikuti guru saja. Makanya katanya di guru ngaku berguru tapi nggak ngikuti jalannya. Wah, rame, betul nggak? Nah makanya kita hanya ngikuti gurumu saja, betul nggak? Paling gampang tau, patuh saja. Gurumu nggak pernah membebani, betul nggak? Nggak pernah. Bang Denny besok wajib ikut ya? Nggak pernah tau. Kalau repot, nggak apa-apa Bang Denny lain waktu, betul nggak? Nggak pernah membebani, coba kalau. Nah, demikian ya. Demikian dari pertanyaan Pak Polisi itu ya. Tapi siapa dia? Pertama ya. Kalau komandan mau tahu siapa dia ya, biar nanti bisa diproses. Kesini ngaji dulu ya. Sebelum Pak Komandan proses orang-orang ini, Pak Komandan kita proses rangkaian. Bayar dulu Pak Komandan, itu kan? Atau teman-temannya itu, ya kan? Teman-teman polisi, katanya kan ada malam ini katanya ada yang mau apa? Ya, Mau tanya jawab itu, penasaran dengan urutan tali ma'rifat, sudah jadi sama polisi itu ya. Nah, kalau kau mau tahu, nah, kita bayar dulu ya. Kita jagain rame-rame ya. Kapok dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.